Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, banyak pertanyaan dari teman-teman menanyakan tentang roh dan jiwa, apakah ada persamaan ataukah beda. Jadi kita harus pahami dahulu asal-usul penciptaan manusia itu bagaimana. Semua telah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Jadi jika Nabi Adam, nenek moyang manusia itu Nabi Adam, yaitu tanah liat yang dibentuk, setelah sempurna bentuknya barulah ditiupkan roh. Nah, bagaimana dengan anak cucu Adam? Kapankah ditiupkan roh pada kita? Nah, ini kita harus pahami. Jadi mari kita buka pada Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian kepada jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami telah lengah terhadap ini. Nah, jadi harus kita pahami, di saat kita dikeluarkan dari tulang sulbi itu kita belum bisa dikatakan manusia. Di sini disebut anfus. Anfusihim, jiwa mereka disebut di situ jiwa, belum ada ruh. Jadi kapankah jiwa ini diciptakan ya? Saya nggak tahu juga, karena awalnya ya dari sini. Jadi tulang sulbi itu apa? Dari tulang sulbi itu ya adalah bibit sperma, awal mulanya manusia, awal mulanya anak cucu Adam. Di sini belum ada disebutkan tentang roh, masih jiwa. Jadi yang dikatakan yang bersaksi diri kita yang sebenar diri itu adalah jiwa. Lantas apakah peranan roh pada diri kita? Dan kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Nah, ini kita buka Quran surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya, ruhnya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, jadi sini kita harus pahamkan, jika Nabi Adam tanah liat yang sudah dibentuk dengan sempurna baru ditiupkan ruh, jika kita manusia anak cucu Adam, yaitu di dalam rahim bayi yang sempurna bentuknya barulah ditiupkan roh. Secara medis, wujud bentuk manusia yang sempurna itu adalah yang pernah saya baca 4 bulan. 4 bulan di dalam kandungan sudah sempurna, kakinya, tangannya, itu seumur 4 bulan di dalam kandungan. Barulah itu ditiupkan roh. Nah, di sini Allah jelaskan, setelah ditiupkan roh, dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Jadi ada kaitannya ini sama ruh. Nah, ini ayat terakhir. Tetapi mengapa banyak sekali orang bertanya, ruh itu yang mana? Ruh itu bagaimana? Padahal Allah sudah jelas-jelas melarang. Mari buka Al-Isra ayat 85. Quran surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu urusanku, kata Allah. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Nah, jadi ini kalau kita maknakan, wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepada kamu, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ini roh ini urusan Allah, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi
kalau ada orang yang berani mentafsirkan tentang roh, itu ngarang namanya. Ngada-ngada. Dengan sedikit kita berani mentafsirkan roh, itu terlalu nekat. Dan sekelas Rasulullah saja Allah tidak memberitahu seutuhnya roh itu bagaimana. Itu urusan Tuhanku, urusanku, kata Allah. Jadi hati-hati kalau mentafsirkan roh, takutnya nanti jadi salah tafsir. Apalagi kita sudah bergelar guru, kita sudah bergelar banyak pengikutnya, mentafsirkan tanpa ilmu, jemaah kita mengikuti dan mereka percaya, wah itu bahaya. Jadi jangan coba-coba mentafsirkan tentang roh. Cuman bayangannya itu ada di ayat yang tadi, As-Sajdah ayat 9. Setelah ditiupkan ruh, diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi mari kita bahas tentang kaitan ruh pada jiwa, pada jasad. Apakah ketika kita itu manusia, sebelum ditiupkan ruh kita mati? Tidak, kita hidup. Karena sperma itu aja belum ditiup ruh. Yang di dalam tulang sulbi itu belum ditiup ruh. Dan bayi yang belum sempurna bentuknya belum ditiup ruh. Tapi dia tumbuh, dia hidup, dia berkembang. Nah, jadi jangan kita anggap seperti roh itu seperti listrik. Dikasih listrik baru hidup lampunya. Jika manusia dimaknakan seperti itu, salah. Saya salah. Karena yang dikatakan nafsu itu duluan nafsu, baru ada ruh. Nafsu dulu, disempurnakan bentuknya, baru ruh. Ruh itu belakangan. Nah, jadi apa kaitan ruh dengan jiwa, dengan jasad? Jasad kita sudah tahu, ini jasad, anggota tubuh kita. Nafsu itu yang mana? Jiwa itu yang mana? Jiwa, nyawa, sukma, rohani itu adalah sama. Jangan kita samakan jiwa dengan ruh. Ruh itu berbeda. Ruh itu milik Allah, sesuatu yang ditiupkan dari Allah, bukan diri kita. Kalau diri kita itu jiwa. Nah, jadi kalau kita samakan itu sudah salah arti, sudah salah makna. Ada jasmani, ada rohani. Kalau jiwa dianggap dengan rohani itu sama. Tapi jiwa bukan ruh. Rohani dan ruh itu berbeda. Dari ayat tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ruh itu berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, hati. Ketika Allah tiupkan ruh, di situ baru kita bisa melihat tiupan Allah. Dengan ruh Allah itulah kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Makanya pada diri manusia ini ada sifat Allah, mendengar, melihat. Itu salah satu sifat Allah. Nah, jadi harus kita syukuri. Allah sudah memberi sesuatu miliknya, harus kita syukuri. Jangan kita kufur nikmat. Semoga ini bisa dipahami. Roh itu penghubung antara jiwa dan jasad. Disitulah penghubung. Ketika ditiupkan roh, jiwa dan jasad itu bersatu, sehingga sinkron, sehingga bisa bersinergi, sehingga kita bisa melihat. Sebenarnya yang melihat ini mata atau jiwa? Sebenarnya yang melihat jiwa yang diberi roh, sehingga mata ini bisa melihat. Yang mendengar ini kuping apa jiwa? Diri kita sebenarnya itu adalah jiwa, nafs. Daging ini kalau dibilang pakaian saja, ibarat kita pakai baju ini, itulah jasad. Seperti apa bentuk yang di dalam, ya seperti itu bentuk di luar. Seperti apa yang diinginkan jiwa, seperti itu pula yang dilakukan jasad. Nanti di akhirat yang dihisab bukan jasad ini, jiwa. Itu diri yang sebenar diri. Makanya mulut terkunci, tangan terkunci, semua anggota tubuh nggak bisa apa-apa. Cuman kita membohong. Semua anggota tubuh yang pernah kita lakukan di dunia ini jadi saksi nanti. Mereka bersaksi. Jiwa lain kena ajab. Karena diri yang sebenar diri jiwa. Jadi 3, ruh, jiwa, jasad. Ketika kita mati, kemana ini semua? Jasad kembali ke tanah. Jasad kembali ke tanah, jiwa
masuk ke alam kubur atau alam barzah. Dan ruh, karena ini milik Allah, kembali kepada Allah. Lantas yang ketika kita mati itu yang keluar ruh duluan apa jiwa duluan? Ada di ayat yang lain, saya lupa ayatnya. Malaikat mencabut nyawa, mencabut jiwa, di situ kita mati. Jadi yang dicabut itu jiwa, bukan ruh. Ada juga ayat yang lain yang berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Yang berjiwa, bukan yang berruh. Jadi yang mati itu apabila jiwa ini sudah diambil, sudah berpisah dari jasad. Lantas ngapain lagi ruh di jasad ini kalau jiwa nggak ada? Jiwa, ruh pun diambil, ruh pun kembali kepada Allah. Nah, jadi kita sebenarnya yang harus kita pelajari itu dua saja: jiwa jasad, jiwa jasad, jiwa jasad. Ruh nggak usah kita ingin tahu. Kalau udah tahu tentang ruh, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Kalau sudah tahu tentang ruh, sedikit manfaat. Jadi lebih baik nggak usah bertanya tentang ruh. Karena nanti kalau kita tanya sana, tanya sini, ada juga orang yang sok tahu menerjemahkan tentang ruh. Kalau betul, kalau salah, kita yakin, kita percaya, kita pun sudah salah akidah kita. Padahal jelas-jelas dibilang itu urusan Allah. Kenapa kita mencari tahu? Jadi kita pahami lagi tentang jiwa. Ini sangat penting ini. Tentang jiwa ini sangat penting. Siapa yang mengenali diri akan mengenali Tuhannya. Diri itu adalah jiwa. Tidak ada dibilang mengenali ruh. Ini nggak penting menanyakan tentang ruh. Jadi semoga 3 unsur pada diri kita itu kita bisa memahami. Jiwa yang mana, ruh yang mana. Jadi ada zohir, ada batin, ada rohani, ada jasmani. Itu kan saling terkait antara yang kasar dan yang halus, yang lahir, yang tanpa. Ya inilah jasad kita. Yang batin yang mana? Itulah jiwa. Yang ruh yang mana? Yang ruh itulah yang penyatu, pengikat, perantara atau jembatan antara jiwa dan jasad ini sinkron. Karena ruh itu dikatakan milik Allah, tiupan Allah, disitulah kita diberi kuasa. Sebenarnya kita dipinjamkan kuasa oleh Allah. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, bisa membaca hikmah, bisa menangkap ilham-ilham Allah. Semua itu dari roh. Apabila jiwa kita ini aktif. Mengapa ada istilah bangkai yang berjalan? Nah, ini sangat penting. Ibarat bangkai yang berjalan. Bangkai itu adalah sesuatu yang mati, tidak berjiwa, tapi mengapa bisa jalan? Nah, itulah kalau jiwa kita mati. Segala nafsu, dorongan duniawi itu semua dari jasmani, dari daging, dari jasad. Sebenarnya yang kepingin yang enak-enak itu ya tubuh ini. Itu yang pingin enak-enak. Dunia dan akhirat. Dunia itu inilah jasad kita. Akhirat yang mana? Akhirat jiwa kita. Nah, jadi jangan terlalu cinta dunia. Ya terlalu mencintai apa yang disenangi jasad ini. Jadi semoga ini dapat dipahami kita dari mana asal usulnya. Semoga kita bisa selalu bersyukur. Kita telah ditiupkan ruh oleh Allah, diberi kuasa oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Disitulah kita baru bisa yang dikatakan manusia sempurna. Di situ kita baru bisa berakal karena ada tiupan Allah. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena juga masih belajar. Hanya segini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.